visual karena di dalam audio visual kita dapat memahami materi dengan lebih mudah karena bisa dibantu dan kita harus membaca dan kita tidak. Jadi menurut kalian medianya lebih menarik ya dan bisa lebih memahamkan siswa ya. Nah nanti Bro akan tampilkan media audiovisual untuk pembelajaran hari ini ya. Masih ingat tidak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, Apa? Teks negosiasi. Apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Negosiasi. Satu lagi kah? Negosiasi. Pada pertemuan hari ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana langkah membuat teks negosiasi. Tujuan proses pembelajarannya, mengapa harus belajar tentang cara membuat teks negosiasi. Yang pertama, tujuannya apa? Betul ya? Ya, jadi selain kalian memahami, kemudian nanti bisa membuat, lalu bisa mempraktikkan di depan kelas. Nah, kemudian manfaat dari belajar tentang menulis teks negosiasi. Yang pertama apa? Aktivitas pembelajaran hari ini. Nah, silakan diperhatikan ya. Melihat tayangan video negosiasi. Jadi dari video itu silakan kalian amati bagaimana acting dari para tokohnya ketika memerankan video negosiasi. Ya. Kemudian di sini nanti kalian berkelompok, satu kelompoknya 5 ya atau 6. Sebelum menuju ke materi, silakan dijawab pertanyaan berikut. Bagaimana proses negosiasi yang kalian amati? Bagaimana? ya ada yang kurang tepat gitu. Ada yang masih kurang tepat ya. Jadi mungkin penggunaan bahasanya ya biasanya ya. Bahasa yang digunakan oleh negosiasi bagaimana yang benar? Bahasa yang baik, bahasa yang sopan ya, yang baku. Nah, kemudian kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Siap? Siap ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Ada ya, salah ya. Sekali lagi ya. Siang, malam. Silakan dibuka buku catatannya ya, bahan ajar yang sudah Bu Nona berikan kemarin ya. Kita bahas bersama-sama. Langkah yang pertama apa? Menentukan tema ya, yang mempresentasikan hasil teks negosiasi dengan cara apa? Bermain peran, karena ini nanti akan kalian lakukan di depan kelas ya. Bisa dipahami? Kalian amati video berikut ya. Yang kalian amati adalah dialognya, kemudian bagaimana cara tokohnya itu mengucapkan dialog, artikulasinya, intonasinya, semuanya ya yang berkaitan dengan bermain peran. Cukup ya. Nah, sebelum kalian berkelompok, mari kita analisis bersama. Kira-kira videonya bagaimana? Tentunya dalam sederhana pasti ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Yang keras soalnya. Saya tadi sudah mencatat beberapa tentang video yang tadi disajikan di depan. Salah satunya adalah intonasi yang diperankan oleh peran yang berikutnya itu masih datar-datar. Dengan adanya kalian bisa menganalisis video ini ya, tentunya video ini pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dari kekurangan yang sudah disampaikan oleh teman kalian akan kalian perbaiki nanti ketika maju di depan kelas. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, kemudian di sini langkah bermain peran dalam bernegosiasi. Nah, langkahnya apa ya? Yang pertama, mendeskripsikan skenario peristiwa ya sesuai dengan skenario yang kalian inginkan. Nah, yang keempat adalah tata panggung ya atau latar dan peralatan pendukung. Nah, nanti kata kita di dalam kelas ya kita gunakan apa yang ada di dalam kelas ya, mejanya nanti letakkan di depan, kemudian kalian melakukan proses negosiasi ya. Nah, tugas kelompoknya itu sama ya seperti pertemuan kemarin. Jadi Bu Norma mengambil 3
negosiasi. Pada suatu hari di kediaman kakak beradik yang bernama Atta dan Vira. Pada saat itu, sang adik Vira meminta untuk diberikan botol minum kepada sang kakak Atta. Maaf mas, ini harga botolnya berapa ya? 35 mas. Wah, nggak bisa kurang. Belum bisa udah sejarahnya ada. Mana ya, biar sama-sama enak. Apa 25.000 aja mas? Nggak usah. Terima kasih ya mas. Setelah mereka menyetujui harga yang disepakati, pelayan tersebut memutuskan botol minum yang dipilih oleh pembeli tersebut. Akhirnya negosiasi berjalan dengan lancar. Sekian penerangan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin memberi saran kritik? Nama saya tadi sudah Pram dan Bapak. Saya ingin memberi saran untuk pas tadi menawar burger. Kenapa kok kayak sekali kawan udah dan dulu kayak enggak tawar lagi ya? Mungkin karena kecocokan harga tengah-tengah 20 sama 30 jadi 25 sehingga penjual dan pembeli itu cocok dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak. Bisa terima? Bisa ya. Oke, terima kasih ya Nim. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita evaluasi sebentar ya. Jadi tadi penampilan dari kelompok 3 sudah bagus, sudah berusaha maksimal. Jadi ada narasinya ya, naratornya sudah menyampaikan dari awal. Hanif, dengarkan dulu ya. Dari awal adiknya minta botol ya ke kakaknya, kemudian sudah melakukan proses negosiasi, tapi walaupun tadi negosiasinya masih kurang dalam hal penawarannya. Nanti kelompok berikutnya bisa maju ya, bisa melengkapi hal yang kurang di kelompok 3 ya. Bisa dipahami ya? Ya, menyampaikan semua dari ini. Mutiara. Mutiara ya, silakan. Yang keras suaranya. Pembelajaran hari ini mengajarkan untuk bernegosiasi dengan baik, yaitu berbicara saat bernegosiasi. Berlatih untuk berbicara ya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin manfaat dari belajar hari ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menawar barang ataupun bernegosiasi antara kedua tersebut sehingga dalam kedua pihak itu sama-sama diuntungkan dan juga menemukan harga yang pas ataupun kesepakatan bersama. Ya, tugas ya, itu ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menawar dengan baik ya, tentunya menggunakan bahasa yang baik ya. Kemudian kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Ya, kalian pintar semua ya, teman kita semua. Kemudian sampai di sini kita sudah membahas tentang negosiasi itu apa, kemudian sampai akhirnya kalian bermain peran sudah menyimpulkan manfaat dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah ya. Alhamdulillah ya. Nah, pertemuan hari ini kalian sudah praktek negosiasi di depan kelas. Nah, di pertemuan berikutnya silakan kalian persiapkan diri kalian ya untuk belajar lagi tentang menulis teks negosiasi, kemudian belajar lagi tentang bermain peran dalam negosiasi ya. Di pertemuan berikutnya kalian sudah tidak lagi bernegosiasi di dalam kelas ya, tapi kalian langsung mengaplikasikannya di dalam dunia nyata, langsung terjun ke lapangan ya. Misalnya kalau perdagangan berarti kalian harus mendatangi pasar ya untuk bernegosiasi. Nah, misalnya kalau dalam hal peraturan, berarti kalian ada di dalam sekolah harus seperti apa? Misalnya peraturan tentang kegiatan OSIS atau tentang kegiatan pramuka atau yang lainnya ya. Nah, jadi tugas berikutnya adalah kalian membuat video negosiasi, tidak lagi di dalam kelas tetapi di luar kelas ya, atau di lingkungan sekitar kalian ya. Bisa dipahami ya? Nah, silakan pelajari materinya ya, menulis teks negosiasi dan bermain peran ya. Ada pertanyaan sebelum mengakhiri? Tidak ada. Nah, silakan sikap tegak sebelum kita akhiri. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya ada ya? Silakan pimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri